Katakan bersorak-sorailah. Amin. Jadi ibu hari ini yang mana punya mandur, bersorak-sorailah. Jangan tunggu, suami tidak baik hari ini, lupakanlah itu, capek. Saya sama istri saya dari awal sudah sepakat tentang itu, kebahagiaan kita dari Tuhan. Saudara, kalau saudara harapkan dari suami yang buat kebaikan, saudara pasti berantem. Makanya banyak orang setelah ada konseling pernikahan, mereka malahan berantem. Kenapa? Mulai diajari kepada suami, nanti Pepsodentnya, sikat giginya digulungnya lebih rapi ya. Gara-gara gak digulung lebih rapi, si istri marah. Tiba-tiba sampai di rumah si suami lupa, marah dia. Dengar dari khotbah Pak Pendeta. Saudara enggak, kasih itu tak perlu diajarin bagaimana. Kasih itu ngalir saja. Jadi keluarga orang kita nggak bisa, keluarga orang selalu mau romantis. Silakan. Keluarga saudara nggak mau romantis, lihat-lihatan aja sudah menyampaikan kasih, ya terserah. Ngerti maksudnya kan? Jadi nggak bisa diseragamkan. Maka saya suka bilang kalau kalian ikut konseling pranikah, hati-hati setelah itu saudara bisa cerai, saya bilang. Karena udah buat standar, suami harus begini loh, wah, istri harus begini loh. Pas dilanggar, dibilang, ingat gak khotbah kemarin Pak? Habis deh. Datang si suami, apa khotbahnya? Ibu kan harus tunduk kepada saya. Oh, kacau deh. Enggak saudara, manifestasi masing-masing, ya terserah lah. Saya kan waktu kami kuliah di Bandung, kami orang Batak nih, orang Batak ini nggak banyak. Bandung itu kebanyakan orang Sunda. Jadi kalau kami jauh-jauhan, manggilnya sorry lah. Nyet sini kau gitu. Sama Batak kan. Sini kau monyet, tentang dua. Orang-orang Sunda bingung. Kalian ya memang kasih kami begini. Panggil-panggil monyet. Mereka kan enggak. Manifestasi kasih kami orang Batak ya begitu. Jadi kalau ketemu tenang-tenang kami, dulu gimana kau? Dulu. Nah, tapi itulah manifestasi kasih orang Batak itu. Ngerti nggak maksud? Jadi manifestasi kasih orang kita nggak bisa ajarin, let them do. Jadi hari ini Bapak Ibu, aku punya mandu, mungkin keluarga kurang baik, anak, istri saya berbeda. Saya dari dulu tiap saat saya telepon istri saya pergi kemana saya telepon, dia bilang, Pak boleh nggak usah ganggu saya Pak, sibuk saya di rumah kerja. Kan orang katakan, istri kemana-mana telepon, iya saya telepon. Saya telepon diprotes. Beda ya. Mungkin ada juga ibu kalau nggak ditelepon dia ketakutan. Istri saya kalau saya telepon dia bilang, Pak kami sibuk Pak. Dan sampai sekarang anak-anak saya juga jarang telepon saya. Saya teleponin mereka terus nih. Saya telepon pagi, saya telepon siang. Mereka kan enggak. Apakah kalian berantem? Enggak. Kami baik. Kemarin kami ngomong, kalau saya di Australia, saya kayak makan sama, cerita-cerita, baru saya tanya, kalian gimana nih? Bapak kan masih buka gereja kan? Iya. Kami bertiga ikut ya buka gereja Bapak. Nanti, Bapak kan pengen buka gereja 500 di Eropa kan? Iya. Kami ikut ya. Kami juga pengen buka gereja. Anak saya nggak saya suruh buka gereja. Terus anak saya yang paling tua ini 2 kali ibadah. Ngapain? Pelayanan Pak. Anak saya nomor itu ikut juga pelayanan. Padahal saudara kelihatannya dia gak rajin teleponi saya, tapi mereka semua aktif di pelayanan. Dan terakhir dia katakan, kalian jangan ikut bapak lah, jadi pelayan aja, jadi pendeta aja. Tapi kasih mereka bukan dikit-dikit Pak, enggak. Paling anak yang kecil teleponi saya kalau dia mau khotbah. Jadi kalau dia dapat pohon yang baru, saya akan dikhotbahin dia lama. Pak firman Tuhan begini, Pak firman Tuhan begini, Pak. Oh iya. Adik khotbahin saya. Jadi maksud saya, kita nggak bisa hakimin keluarga orang bagaimanapun. Amin ya, ini jangan disebut dan sama-sama. Saudara pengen pegangan tangan silakan. Ada lagi dulu pelajaran kami. Kalau saudara ada namanya pria sejati. Pria sejati itu di mall itu suami itu harus pegang tangan, Datang si Pak Nando bilang, aku juga kupegang Pak. Kenapa? Kalau aku pegang Pak, dia pergi ke jalan-jalan. Tapi dia Pak,
Dibuat aturan bagaimana mengasihi, nggak bisa. Nggak bisa, saudara. Saudara pegang tangan silakan lah, enggak juga nggak apa-apa. Tapi Pak Nando katakan daripada istri saya belanja kemana-mana, emang asal ke mall saya pegangin Pak, supaya aman kata dia. Tapi ya terserah, ada dulu itu dia. Dan tahu yang terjadi? Kadang lagi dulu ini juga bahaya. Jelaskan begini. Pengakuan adalah, kalau saudara di itu, keterbukaan adalah awal pemulihan. Dikoreklah keluarga-keluarga ini, pendeta ini. Dulu sebelum bertobat, coba sebutkan dosa-dosa. Disebut. Ternyata kalau ini playboy. Dibilangnya ke istrinya minta cerai. Itu banyak loh. Jadi saudara banyak sekali kejadian. Enggak, kasih itu menutupi. Tidak semua harus disikapkan. Saudara, makanya kita butuh dengar-dengaran kepada Roh Kudus. Apa yang perlu kita sampaikan, apa yang tidak kita sampaikan. Ini dulu kalau saudara ke Indonesia, ini terkenal ini pengajaran pria sejati. Terkenal sekali. Tapi gara-gara itu, setelah mereka terbuka semua masa lalunya, habis deh keluarga itu. Saya ditanya sama koordinator waktu itu, Bapak gimana masa lalu Bapak? Saya sudah lupa. Saya bilang, kok bisa lupa? Karena Alkitab mengatakan sebuah dosa kita ini sudah lupakan. Dan ada situ lautan kelupaan, ada tulisan Pak di situ dilarang memancing. Mancing keributan. Jadi saya bilang, kalau Tuhan melupakan, jadi Bapak, aku gak mau ingat Pak. Tuhan pun tak ingat-ingat kesalahan kita, nggak kita ingat-ingat. Jadi saudara pun kalau ada orang yang salah, jangan diingat. Jangan. Tak bisa itu. Saya sama istri kalau ada masalah, kami nggak pernah mungkin. Dia tak mungkin, aku juga nggak mungkin. Karena kalau diungkit bisa season kedua itu. Ya udahlah, diampuni saja. Mungkin saudara kata, kok bisa? Kan harus terbuka. Lihat waktu Tuhan memulihkan wanita yang kedapatan berzina. Gak ditanya lo nama cowoknya. Gak dibilang, ngomong siapa nama cowoknya. Nah, Yesus gak kepo nama cowoknya. Termasuk waktu 5 wanita Samaria yang 5 suaminya, gak ditanya. Suami pertama namanya siapa, kedua gak ditanya. Yang kepo itu, kalau saudara pernah tahu, itu pelayanan pelepasan. Pernah tuh ikut pelayanan pelepasan yang dicatat-catat korek-korek dosanya? Enggak ya, di Indonesia rame dulu itu. Sini nggak tahu. Dikorek itu. Saudara, Tuhan tak ingat itu. Jadi ada seorang penulis buku Karisma, penerima majalah Karisma. Dibawa dia ke surga dalam mimpinya. Sampai dia di surga, Tuhan tunjukkan semua kebaikan dia. Semua kebaikan yang ditunjukkan dia. Baru dia senang. Baru dia tanya, terus di mana semua salah saya, Tuhan? Tuhan tunjukkan sebuah tempat, darahnya semua di situ. Semua kesalahanmu ditutupi oleh darah Yesus. Di surga nanti tak ada kok film yang kita kan. Nanti di surga ada film kita loh. Waktu kita dulu ngambil cendol, nggak ada. Kalau nggak malu kita di surga. Semua kesalahan kita ditutup di sana. Tidak hanya dilupakan. Maka salah satu kelemahan Tuhan, dia melupakan semua dosa-dosa kita. Dan saudara, hari ini mungkin kita merasa mandul, tidak dikasihi, tidak disayangi. Tuhan kata, bersorak-sorailah. Apakah bisnis, apakah anak. Saya kan punya 3 anak nih. Semua kita yang punya anak, kita pengen anak kita menikah juga kan. Jadi setelahnya gimana? Dia bersorak-sorak kemarin. Kalau kamu mau menikah, aku bilang sama anak yang cewek, kau tentunya aja tahunnya. Orangnya nggak ada, nggak apa-apa. Saya bilang ke anak saya cowok, kau juga tentuin tahunnya. Siap. Jadi 3 anak saya tentuin tahun pernikahannya. Ada pacarnya? Belum. Kok bapak gitu? Bapak juga dulu sama, saya bilang. Waktu saya usia 19 tahun, saya sudah katakan,
saya akan menikah tahun 2000. Tahu nggak, saudara, tahun 91 itu, kalau masih di Indonesia nggak tahu saya, ada dulu majalah yang mengatakan Yesus akan datang 28 Oktober 92. Ada majalah. Di gereja kami ramai itu. Saya tanya, Tuhan, datangkah kau? Tahun 92 itu 91. Baru Tuhan bilang, aku gak datang sebelum kau nikah. Oh, saya ngomong di gereja, Tuhan gak akan datang tahun 92. Kenapa? Karena saya belum nikah. Saya dimarahin di gereja itu. Suka-sukamu aja. Jadi kapan kau menikah? Tahun 2000. Jadi tahun 91. Saya akan menikah tahun 2000. Pacar tak ada, gak ada siapa-siapa. Saya menikah persis tahun 2000. Anak saya katakan, kau tetapkan tahun lahirmu, tahun menikahmu. Menikahnya kapan? Siapa orangnya? Ya urusan Tuhan. Jadi sama dengan ini, saudara. Waktu saudara mandu, bersorak-sorai. Amin. Waktu saudara merasa semua gak ada yang beres, bersorak-sorai. Saudara lagi malas, bersorak-sorailah. Saudara merasa semua terhempit, bersorak-sorailah. Start dari situ. Jangan waktu saudara mandu, saudara bahas kenapa. Ini yang repot. Kenapa dia mandu? Gimana suaminya? Wah, itu panjang sekali. Kalau saudara kedokteran kenapa mandu, itu panjang sekali. Hari ini kalau saudara merasa mandu dalam apapun, syaratnya apa? Bersorak-sorailah. Jangan bahas mandul itu. Haleluya. Jangan bahas kenapa kita dicuekin orang, kenapa kita dimarahin orang, kenapa, pokoknya gak usah dibahas. Bersorak-sorai. Kenapa kita sakit hati? Kita bahas apa kata orang? Lelah, saudara. Jangan bahas fakta itu. Faktanya mandul benar. Kenapa kata sini? Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah. Tahu sudah memekiklah. Jadi bahasa Indonesia memekiklah itu paksain. Saudara lagi bete, tidak kan tadi bilang, aku belum pernah masak padu, bangun jam 8. Hari ibu aku biasanya diistimewakan. Ini gereja aku harus masak, yang memekiklah aku harus surga cita. Lagi masak lah. Waktu saya tahu bahwa istri saya nggak akan ke sini, ya mandul dong. Apa yang saya kerjain? Ya memekiklah. Saya nggak mungkin katakan, Tuhan, tega kau Tuhan ya. Kau panggil aku ke Amerika sendiri. Kau ngerti gak Tuhan? Enggak lah, gak usah bahas itu. Atau siapa yang berdosa, salah siapa, salah panggil, forget it. Amin. Hari ini keadaan apapun saudara, memekik, bersorak-sorai, bersukacitalah. Hajar itu. Dalam buku Habakuk, sering kita nyanyikan itu dikatakan, sekalipun pokok ara tidak berbuah, pokok anggur tidak berbuah, aku akan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Enggak dikatakan, aku akan bahas kenapa tidak berbunga. Aku akan bahas kenapa tidak berbuah. Apa kata orang? Dengar apa? Lupakan aja. Amin saudara. Hari ini apapun keadaan saudara, bersorak-sorailah. Paksakan diri saudara. Mazmur suka katakan, kenapa kau tertekan hai jiwa? Bangkitlah hai jiwa. Bangkitkan diri saudara. Saya waktu kuliah di Singapura, saya gak bisa bahasa Inggris. Kalau saudara gak bisa bahasa Inggris, nulis satu paragraf itu gak bisa saudara. Kapan dia was, kapan dia is, kapan dia were, itu susah sekali. Ini gua S2, saya tulis satu paragraf tak jadi, sampai jam 3 pagi. Sudah mau nangis saya karena gak bisa nih. Apa yang saya kerjain? Saya lari ke lantai atas, saya teriak-teriak di atas. Saya akan bisa bahasa Inggris dalam nama Yesus. Tapi semua mengatakan, tapi kan kok gak bisa bahasa Inggris. Saya teriak-teriak 2 jam baru turun lagi kerja. Teriak-teriak lagi. Sekarang saya tahu ya.
Hari ini jangan izinkan keadaan itu mengalahkan engkau. Jangan izinkan mandul atau mengalahkan engkau. Tuhan paksakan kita bersorak-sorai, berria-ria. Dalam Mazmur 37:4 dikatakan, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi gak usah, wah ini begini, gak usah dibahas-bahas. Amin saudara. Kita pun gak usah terlalu pengen kali, kepo kali tentang hidup orang. Aja dia bersuka cita, beria-ria, tak apapun itu, mari kita beria-ria karena Tuhan. Karena kalau semakin kita saling mengucapkan masalah kita, tak lagi kekuatan kita. Ada seorang dulu, saya mau doain dia penyakit ginjal. Setelah diceritakannya penyakit ginjal itu begitu detail, aku doakan dia pun tak berani lagi. Detail kali kau ceritain, takut udah mendoakan dia begitu. Meninggal dia. Maksud saya saudara, masalah saya kadang-kadang nggak usah diceritain, nggak usah, biarkan Tuhan yang selesaikannya. Kalau nggak, saya pun down, saudara pun down, dua-dua kita down, dua-dua nangis. Tak ada jalan keluarnya. Hari ini kemandulan itu tidak dibahas, tapi dikatakan bersorak-sorai. Ayat 2. Ini kita nih. Waktu saya katakan kita akan buka 500 gereja di Eropa, 500 di Amerika. Kadang-kadang kering saya ucapkan itu. Tak kering saudara. Tidak ada spiritnya kok dari dalam. Tapi saya ucapkan aja. Amin. Ini penting sekali saudara ucapkan ini. Jadi walaupun saudara nggak ada lagi kekuatan untuk mengatakannya, ya ucapkan aja. Dan teman saya di Inggris, saya bilang kemarin, kawan lama ini, semua tiket buku beli dan sebagainya, tiba-tiba dia ditinggalkan istrinya. Dia bilang, istriku meninggalkan aku, nggak tahu kenapa. Dan luar biasanya bapak ini melayani di gereja dari pagi sampai malam. Bapaknya pun pelayanan di gereja dari pagi sampai malam. Bapak berduanya pun pelayanan, tapi dia ditinggal istrinya. Kan saya nggak mungkin katakan, why? Saya kasihlah ayat ini, brother Mak. Entah apapun itu, marilah kita beria-ria di dalam Tuhan. Iya dong, nggak ada lagi jawabannya. Setelah bilang itu, kau datanglah ke Inggris. Jadi saya akan ke Inggris untuk jumpain dia. Dari Inggris saya akan ke Afrika, dari Afrika ke Singapura, dari Singapura baru ke Amerika lagi. Putar-putar ini, 52 ini. Jadi saudara, dikatakan sini, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, jangan menghematnya. Di mana? Di kepala kita. Jangan pensiun sekarang. Si Kaleb itu 85 tahun dia baru, masih perang dia. Ini orang tua kita, orang-orang tua sekarang ini jangan merasa tua dulu sekarang. Mari kita fight sampai 85-90. Tadi saya senang Kak Wahyu ke depan jadi singar. Aku juga disuruh Pak, cuma ini berat. Saya dulu pernah diusir karena jadi MC. Jadi saya dulu MC pertama di gereja kami di Bandung. Ibu Gembala bilang, Pak Jo, jangan pernah jadi MC ya. Kenapa Ibu bilang? Rusak hadirat Tuhan. Kalau saya tahu hari ini jawabannya, saya masih jadi MC. Kalau sampai gara-gara saya nyanyi Tuhan tidak hadir, berarti saya lebih hebat dari Tuhan. Cuman pada saat itu saya nggak tahu jawabannya. Dan Ibu Gembala jadi ibu mertua saya memang jadinya. Cuman ya itu kasus yang lama dulu. Jadi saya lihat luar biasa. Bapak Ibu, anggap kita masih muda, 85 tahun, Kaleb katakan apa? Berikan gunung ini kepada aku. Saya pelayanan di Amerika dan di Australia mirip. Australia itu dan Amerika juga mirip. Orang yang sudah mapan itu memang susah untuk melayani. Pada saat udah punya uang, sehat, segar, waduh memang Tuhan pun jauh. Jadi kita pernah di Eropa, kita katakan Tuhan memberkati, mereka tidak diberkati Tuhan. Kita katakan kau sehat,
asuransi mereka cover. Bilang apa? Tahu saudara yang dunia dibutuhkan? Ya kasih sayang Tuhan. Hanya itu, nggak ada jalan lain. Hanya itu, di seluruh dunia ini udah nggak ada. Kalau dia sudah kaya, ada teman saya sering saksikan bisnis batubara. Per bulan dia bisa dapat $125.000 Amerika. Suka difotonya, kirimnya, fotonya aja dikirim. Kau gereja bilang, enggak. Udah berapa puluh tahun pernah gereja dia. Bagi dia, what for? Anaknya sekali beli jam, beli 3. 1 jam harganya 500 juta. Beli 3. Cash. Ngeri kali kawan. Jadi maksud saya, di akhir zaman ini, yang kita butuhkan itu kasih sayang Tuhan. Jadi waktu kita melayani di mana-mana pun, ucap kalang ini, Allah akan memberkati mereka, walaupun kita merasa kering. Jadi Mutilda tetap semangat di Mutilda. Iya. Walaupun kita merasa kering, omongan kita hajar aja, hanya itu. Saya bertahan di pelayanan ini, saudara, ini sedikit curhat nih. Saya ngontrak rumah di sini 25 juta, ngontrak rumah di Australia 30 juta, kontrak rumah aja 55 juta. Itu lumayan tuh. Itu baru kontrakannya. Jadi anak-anak saya bilang, Bapak dari mana uangnya Pak ini? Jangan tanya saya, aku bilang. Jadi Bapak gimana? Ya aku ngomong saja. Tapi karena itu anak-anak saya hanya mengandalkan Tuhan, tiga-tiganya. Jadi aku bilang, aku bersyukur juga loh kalian bisa mengandalkan Tuhan dengan keadaan ini. Kami tinggal di Australia pun sama kayak di sini, di tempat yang mahal. Jadi juga lumayan lah, kita kontrak ini lumayan mahal juga, menurut saya mahal. Di Australia juga sama. Jadi anak saya suka nanya, Bapak gimana? Untungnya Bapak ini beriman, kau juga beriman, bilang. Kalau tidak nggak bisa, tapi udah 7 tahun. Jadi waktu saya dijemput anak saya yang paling tua, luar biasa Tuhan ya Pak. Bapak tak kerja, Mama tak kerja, kamu udah 7 tahun di sini. Baru anak yang bungsu bilang, pernah Bapak bayangkan Bapak dari kampung-kampung, anak Bapak bisa di Australia? Ya enggak. Apa yang saya kerjakan? Ayat 3 ini, ayat 2 ini tadi. Saya selalu ngomong, walaupun keadaannya gelap sekali. Sekarang kita terakhir ayat 5. Ini bagi ibu nih. Kenapa kita berani bersorak-sorai, berteriak tadi? Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadi dalam kamu. Amin saudara. Semua kita baik ibu-ibu, baik bapak-bapak, suami kita adalah Tuhan. Artinya apa? Suami itu berarti dia rela mati bagi kita. Jadi hari Minggu ini walaupun ada suami kita, jadikan Tuhan suami kita. Amin. Dan Tuhan maklum, mengerti segala sesuatu tentang kita. Dan dia tidak jadi suami saja, dialah menjadi penebusmu, yaitu Maha Kudus Allah Israel yang disebut Allah seluruh bumi. Jadi hari ini yang menjadi suami kita adalah Allah sendiri. Amin. Dan Dia penyelamat kita. Dan terus saudara, kalau kita lihat di Alkitab, ini khususnya ibu-ibu kan pengen dimengerti sebenarnya. Rata-rata ibu-ibu itu pengen dimengerti saja. Dan Allah sangat mengerti tentang saudara dan saya. Dia maklumi semua jalan kita. Dalam buku Mazmur dikatakan Tuhan maklumi semua jalan-jalan kita. Saya kini saksi yang terakhir. Saya sama istri saya, kayak punya impian dari dulu jadi misionaris berdua. Misionaris di tempat yang paling miskin di dunia ini. Nanti anak-anak jadi misionaris. Dan sebenarnya anak-anak bertiga itu sudah izinkan kami untuk berdua, pemerintahnya aja yang belum. Tetapi apa yang kami inginkan dari dulu itu Tuhan sudah tunjukkan. Allah berikan, Allah maklumi. Dan dulu saya waktu belum bisa bahasa Inggris,
Saya bilang saya akan keliling dunia memberkati bangsa-bangsa. Walaupun saya nggak bahasa Inggris, Allah maklumi, Allah berikan juga. Hari ini, karena dia jadi suami kita, apapun yang kita inginkan, Allah maklumi dan Allah berikan. Amin. Mari kita berdoa.